Baik, silakan Pak. Oke, puji Tuhan, selamat siang. Kita bisa bertemu kembali di dalam kasih Kristus. Pada siang hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang kasih karunia yang menyelamatkan. Terlebih dahulu, mari kita akan tunduk kepala dan kita akan berdoa kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, sangat baik, dan amat baik dalam kehidupan. Sehingga pada siang hari ini kita bisa bersama-sama belajar merenungkan firman Tuhan. Kami yakin dan kami percaya melalui perenungan ini Tuhan Yesus akan memberkati pengetahuan sehingga kita bisa melaksanakan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada siang hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang kita ambil dari kitab Titus pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kasih karunia itu adalah pemberian dari Tuhan. Menurut Rasul Paulus, bahwa kasih karunia ini tidak kelihatan, tetapi bisa kita rasakan. Sehingga kita bisa mendapatkan kasih karunia Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mencatat beberapa hal tentang kasih karunia yang menyelamatkan ini. Sekitar ada 4 hal yang perlu kita pelajari pada siang hari ini, sehingga kita bisa mengerti apa itu kasih karunia. Di dalam kitab Titus yang ditulis oleh Rasul Paulus yang diajarkan kepada Titus muridnya, sehingga Titus diharapkan untuk mengajarkan doktrin-doktrin yang benar, sehingga apa yang dilakukan akan berdampak dalam kehidupan ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, bahwa kasih karunia itu tidak bisa dilihat, tetapi Rasul Paulus berkata bahwa kasih karunia adalah pribadi, ya, pribadi, yaitu Yesus Kristus, pribadi Yesus Kristus sendiri. Yesus datang membawa keselamatan. Ya, Yesus datang membawa keselamatan. Jadi kunci dari karunia atau kasih karunia ini, yang pertama adalah kasih karunia yang menyelamatkan, memperbaharui kita. Ya, memperbaharui kita. Di dalam Titus 2 ayat yang ke-11 berkata, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Kasih karunia yang menyelamatkan dari Tuhan Yesus akan terus memperbarui kehidupan yang membuat kita menjadi manusia rohani. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kasih karunia itu memperbarui, ya, memperbarui dalam kehidupan. Berarti kita
diperbarui, ya, dianyarkan terus sehingga baru dalam kehidupan ini. Senantiasa belajar untuk memperbarui dari kehidupan ini. Itu namanya kasih karunia yang menyelamatkan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kasih karunia yang menyelamatkan ini, yang memperbarui itu, dalam pemikiran kita diperbarui, dalam sikap hidup kita diperbarui, sehingga kita tidak akan ketinggalan, ya, update baru, semuanya diperbarui. Melalui apa? Melalui kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Melalui apa? Melalui kita berdoa, melalui membaca firman, itu akan memperbarui dari kehidupan. Ini yang pertama, kasih karunia. Kasih karunia yang kedua adalah kasih karunia yang menyelamatkan, mendidik kita. Ya, mendidik kita. Di dalam Titus 2 ayat yang ke-12 mengatakan, Titus 2 ayat yang ke-12, ya, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan, ya, meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ya. Kata pendidikan mengandung arti mendisiplin, ya, mendisiplin diri. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kasih karunia yang menyelamatkan itu mendidik. Kata mendidik adalah mengandung arti mendisiplin. Ya. Kita dididik untuk disiplin. Kalau kita mendapatkan kasih karunia, kita biarkan, ya, itu tidak ada artinya. Tapi kasih karunia itu memberikan pengetahuan, didikan, supaya kita meninggalkan kefasikan dan meninggalkan keinginan-keinginan duniawi yang menyesatkan. Banyak keinginan duniawi yang menyesatkan dalam kehidupan kita. Seolah-olah itu baik, seolah-olah itu membahagiakan, tetapi pada akhirnya itu akan menjerumuskan kita. Maka dari itu, kasih karunia itu mengandung pendidikan mendisiplin diri. Kita diwajibkan untuk disiplin, ya, disiplin dalam segala bidang. Ya, itu adalah kasih karunia. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, disiplin di dalam ibadah, ya, itu adalah pendidikan karakter kita. Kita bisa mengalahkan keinginan dengan mendisiplin ibadah. Ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita menuruti dunia, kita akan pergi berpesta, berpoya-poya, meninggalkan ibadah. Tetapi karena kita ini memiliki kasih karunia yang mendidik kita, mendisiplin kita, paling tidak kita harus memanage diri untuk disiplin di dalam ibadah. Ini yang kunci utama. Kunci utama ibadah kita adalah ibadah yang bisa kita lakukan totalitas, bisa di mana kita ini berada. Itu adalah disiplin.
Jadi kalau kita bisa disiplin diri untuk beribadah, itu adalah bisa mengandung keselamatan di dalam kehidupan kita. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan belajar dan kita akan mendisiplin diri. Ya, semua kita disiplin, baik itu ibadah, baik itu waktu, kita atur jadwal sehingga kita tidak akan kecewa dan kita tidak akan mengalami sebuah kegagalan kalau kita sudah memanage jadwal di dalam kehidupan kita. Jadi di sini dikatakan tujuannya supaya kita itu meninggalkan kefasikan atau mengejar keduniawian dan hidup bijaksana. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagian yang kedua kasih karunia yang menyelamatkan itu adalah mendidik kita supaya kita meninggalkan keinginan-keinginan daging. Ya, keinginan-keinginan daging. Jadi daging itu adalah lemah, ya. Roh itu kuat. Maka kita setiap saat kita bisa tarik ulur masalah daging dan masalah roh. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau orang yang berdisiplin di dalam ibadah, rohnya semakin kuat, dagingnya semakin lemah. Tapi kalau kita meninggalkan ibadah, meninggalkan persekutuan, maka yang kuat adalah daging. Ya, keinginan daging adalah duniawi yang menghancurkan kita. Maka dari itu, mari pada saat ini bagian yang kedua kasih karunia itu adalah menyelamatkan dengan mendidik kita supaya kita berdisiplin. Bagian yang ketiga, kasih karunia menyelamatkan, memberi upah, ya, memberi upah. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat yang ke-13, ya, Titus 2 ayat yang ke-13 berkata demikian. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, ayat yang ke-14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya sendiri, untuk kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ya. Jadi itu adalah upah. Apabila kita itu melakukan kebajikan dan kita melakukan perbuatan yang baik dan kita meninggalkan keinginan-keinginan dunia yang tidak nyata, maka kita akan mendapatkan upah. Ya. Upah di dalam kita mengikut Kristus. Ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setiap pekerjaan itu mendapatkan namanya upah. Ya. Upah. Upah itu adalah hasil karya kita. Jadi kalau kita ini mendapatkan upah dari Tuhan, ya, upah dari Tuhan, kebahagiaan dan kebijaksanaan, itu yang perlu kita rasakan. Ya. Berbeda dengan kita bekerja mendapatkan upah berupa uang. Tapi pada waktu kita itu mengikut Tuhan, kita mendapatkan upah kebahagiaan dan kebijaksanaan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
kita perlu belajar untuk bijaksana menghadapi semua keadaan. Baik itu di dalam pekerjaan, baik itu di dalam masyarakat, baik itu di dalam keluarga. Kita perlu namanya kebijakan. Ya. Kita namanya tanggung jawab. Itu yang harus kita lakukan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, banyak sekali orang yang tidak bertanggung jawab. Ya. Atas perbuatannya, atas kehidupannya, dia tidak bertanggung jawab. Ya, ada seorang ayah yang tidak bertanggung jawab pada anak-anaknya. Bahkan dia bisa menyengsarakan dalam kehidupan ini. Kita sebagai orang umat pilihan Allah yang sudah mendapatkan karunia dari Tuhan, maka kita harus namanya bijaksana. Ya, bijaksana. Melakukan kejujuran, melakukan kedisiplinan yang baik. Kita awali dan kita mulai dari sikap hidup kita. Baik itu di dalam rumah tangga, baik itu di dalam gereja, baik itu di dalam pekerjaan, di masyarakat. Kita tunjukkan sebuah kebijaksanaan dalam kehidupan ini. Maka orang yang bijaksana adalah orang yang luhur budinya. Orang yang dikatakan dia itu bisa bahagia karena dia tidak memilih, bahkan tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di masyarakat kita dituntut untuk bijaksana. Supaya kita tidak terjadi namanya diskriminasi, namanya intimidasi. Kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, maka kita akan hidup bahagia, hidup tenang, hidup dalam kasih Kristus, tidak membeda-bedakan antar suku agama, tidak membeda-bedakan ras, tidak membeda-bedakan semua yang ada di dunia. Sehingga kita saling menghormati satu dengan yang lain. Itu adalah kasih karunia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang Kristen belum tentu kalau dia itu punya kasih karunia. Tetapi orang yang beriman kepada Kristus, yang belajar, dia mengerti kasih karunia yang baik, maka dia akan dikatakan bijaksana. Ya, bijaksana. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam hidup ini perlu namanya bijaksana yang bisa diterapkan di mana-mana, baik di keluarga, baik di dalam sebuah pekerjaan, baik di gereja. Itu harus dikembangkan namanya bijaksana. Ya, tidak bijak sana, tidak bijak sini, tetapi namanya bijaksana. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita akan belajar kasih karunia yang bisa menanamkan kebijaksanaan, supaya kita ini bisa namanya mengukur, ya, mengukur kehidupan ini. Ya. Jadi kalau kita ini bisa mengukur diri kita, maka kita akan dikatakan orang itu bijaksana. Saya akan ulangi di dalam ayat yang ke-14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Rajin berbuat baik. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagian yang berikutnya itu adalah upah
Upah itu adalah kerajinan kita, perbuatan kita, ya, perlakuan kita. Itu yang akan mendapatkan upah. Jadi tindakan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, upah itu adalah tindakan kita, pekerjaan kita, itu akan dinilai, akan diberi upah. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara bisa mengukur, ya, mengukur dari seberapa yang harus kita ini terima dari perbuatan-perbuatan kita. Ya. Ukurlah dirimu sendiri, seberapa jauh saudara ini berbuat baik. Seberapa jauh kamu itu mengasihi kepada orang lain. Seberapa jauh saudara itu bergumul bersama dengan Tuhan. Maka itu akan mendapatkan sebuah upah. Kalau itu saudara lakukan dengan sebaik-baiknya, maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada siang hari ini upahmu besar di surga. Ya, upahmu besar di surga. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara tidak, ya, tidak menghitung pun sudah dihitung oleh Tuhan. Maka dari itu, mari kita pekerjaan kita bagian kita lakukan sebaik-baiknya. Bagian Tuhan, Tuhan yang akan bekerja. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan sampai kita ini, ya, mencampur adukan. Bagian Tuhan, Tuhanlah yang melakukan. Bagian kita harus lakukan. Kegiatan kita, ya, aktivitas kita, perbuatan kita, ya, bagian Tuhan, Tuhan yang akan memberkati. Bagian Tuhan, Tuhan yang akan mengatur semuanya ini. Maka kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara akan bahagia. Dan saudara akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagian yang terakhir. Bagian yang terakhir adalah yang keempat. Kasih karunia yang menyelamatkan itu menegur kita. Menegur kita. Ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15. Beritakanlah semuanya itu, ya, nasihatilah dan yakinlah orang dengan segala kewibawaanmu. Ya. Saya ulang lagi, beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinlah orang dengan segala kewibawaan. Jangan ada orang yang menganggap engkau rendah. Ya. Jangan menganggap engkau rendah. Dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di sini dikatakan kita harus memberikan nasihat. Ya, memberikan nasihat. Sangat penting kita sebagai sesama manusia harus memberikan sesuatu yang terbaik. Ya. Memberikan nasihat itu adalah penting dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita ini membiarkan, ya, membiarkan kepada saudara-saudara kita yang melakukan kejahatan. Tugas utama adalah kita harus memberikan nasihat. Ya, nasihatilah semuanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, semua orang itu punya hak
untuk bersuara. Semua orang itu berhak untuk mendisiplin orang lain dengan kata-kata nasihat. Ya. Seorang orang tua memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Hormatilah ayah ibu supaya kamu lanjut usia. Ini nasihat. Ya. Anak-anak harus menghormati orang tua. Orang tua itu orang yang lebih tua dari dirinya. Baik itu pengetahuannya, baik itu secara umur. Maka kita harus menasihati. Saudara sebagai apa? Sebagai pendeta, saudara wajib menasihati kepada jemaat. Saudara sebagai guru, menasihati kepada murid-murid. Sebagai pemimpin, saudara memberikan nasihat kepada anak buahnya. Jadi itu penting dan perlu untuk menjaga karunia keselamatan. Sekarang banyak sekali orang yang tidak mau ditegur. Ya, tidak mau ditegur. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan menyerah. Kalau memang itu perlu dirasakan untuk menegur, tegurlah dengan bijaksana. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara harus mendorong. Ya, mendorong. Mendorong itu memotivasi di dalam kehidupan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, panjenengan perlu namanya memotivasi diri, memberikan contoh teladan dalam kehidupan sehari-hari. Itu berarti memotivasi, mendorong anak itu bisa sukses, mendorong orang itu bisa bahagia. Itu perlu didorong. Banyak sekali orang-orang yang lemah. Tuhan katakan, hei orang yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan. Itu adalah dorongan. Orang-orang yang sudah stagnan, orang-orang yang sudah tidak maju lagi, orang-orang yang tidak suka untuk melakukan sesuatu, ya, dia merasa dirinya itu sudah tidak berharga. Ya. Kalau orang sudah merasa tidak berharga, maka dia akan mudah jatuh dan tidak menghargai dirinya sendiri. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu perlu kasih karunia yang mendorong orang lain, mendorong orang lain. Ya. Jadi jangan sampai dia berbuat yang tidak baik, jangan sampai dia itu berbuat yang tidak benar. Tetapi kita akan terapkan di dalam diri kita, supaya kita dorong, ayo maju. Ya, kamu adalah orang yang baik, kamu adalah orang yang benar, kamu adalah orang yang sukses. Itu dorongan. Jangan diintimidasi, tetapi kita akan dorong. Orang yang menerima dorongan dan sadar diri dengan kebaikan, maka dia akan menjadi orang yang sukses dan berhasil. Orang yang jatuh di dalam dosa, dia tidak ingat bahwa dirinya itu adalah orang yang baik, sehingga dia merasa aku orang berdosa. Sehingga karena dia merasa orang yang berdosa, maka dia berkupang terus di dalam dosa. Ya sudahlah, saya tidak baik dan saya terlalu banyak dosanya, maka saya tidak akan berbuat baik. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau saudara bisa menjadi seorang pemimpin, mendorong anak, mengatakan bahwa semua orang itu bisa diperbaharui oleh Tuhan, ya, bisa diperbarui oleh Tuhan. Karena bisa diperbarui oleh Tuhan, maka kita sadar, oh, saya berbuat jahat, tetapi saya baik. Ya, maka saya akan tinggalkan kejahatan dan ketidakbaikan. Itu sadar diri. Tapi kalau orang yang tidak sadar diri, ya sudahlah,
orang yang tidak baik, aku adalah orang yang bodoh, sehingga dia tidak akan merubah diri. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayat ini memberitakan kepada semua orang harus memberikan nasihat satu dengan yang lain dengan berbuat baik. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagian yang ketiga ini adalah menegur. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tegurlah. Ya, kita harus menegur anak-anak kita, mendidik anak-anak kita. Mungkin bisa melalui cambuk, ya, mungkin bisa melalui kata-kata dengan bijak, supaya anak itu sadar di dalam kehidupan kita. Kalau kita ini tidak melakukan itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, maka dalam kehidupan kita akan jauh dan jatuh di dalam dosa. Maka ayat ini, jangan ada orang yang menganggap engkau rendah. Jangan ada orang yang menganggap engkau rendah. Ya. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saudara itu jangan dianggap rendah. Bagaimana kita ini tidak rendah? Ya, kita harus menyadari bahwa kita adalah orang baik. Ya, orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kita semangat baru. Ya, semangat baru. Jadi jangan sampai kita ini ya kita jatuh di dalam dosa, sudah kita tidak bangkit lagi. Artinya kita stagnan, tidak melakukan perubahan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kasih karunia itu menyelamatkan kita. Kasih karunia itu bisa memberkati kita. Maka dari itu kita harus melakukan sesuatu yang bijaksana dan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya pelayanan di daerah pedesaan. Saya melayani di daerah Kabupaten Kendal, letaknya di Kecamatan Limbangan, ya, lereng Gunung Ungaran. Saya berada di daerah yang sejuk, itu di wilayah Kebun Teh Medini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam pelayanan saya melayani perintisan sejak awal sampai sekarang ada gereja. Pertama gereja Isa Al-Masih Jemaat Margosari, Jalan Promasang nomor 14, Margosari RT 4 RW 1, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam pelayanan di pedesaan banyak hal yang menyenangkan, karena di situ waktu saya melayani belum ada orang Kristen sama sekali. Yang ada adalah keluarga saya, termasuk keluarga Bapak dan Ibu. Saya tinggal bersama dan saya merintis ibadah pelayanan. Dan saya sekolah, waktu itu sekolah saya di Abdiel, dan saya lulus, bergabung di Gereja Isa Al-Masih Dr. Cipto, Semarang. Dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perjalanan panjang. Saya merintis banyak hal, banyak yang harus kita lalui, dan banyak hal yang harus kita lakukan. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, puji Tuhan, bertambahnya usia, bertambahnya hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, bertambahlah jemaat.
satu dengan yang lain. Dan sampai saat ini ada gereja yang sudah berdiri, bangunan yang sudah mendapatkan izin dari desa, dari pemerintah yang ada, sehingga gereja bisa bertumbuh, bisa berkembang. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari perkembangan gereja Isa Al-Masih dari 0 sampai saat ini, ya sudah ada sekitar 100 jiwa, dan sudah punya gereja gedung yang sudah baik di antara bangunan yang ada di lingkungan ini. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya beribadah dan saya juga mengembangkan ibadah ini melalui berbagai cara. Bahkan saya itu dulunya ada namanya PRT. Nah, sekarang saya bagi menjadi namanya KPI, kelompok pertumbuhan iman. Jadi setiap wilayah yang ada orang jemaat Kristen, ya disitulah, di tempat itu kita jadikan tempat atau kelompok untuk pertumbuhan iman. Nah, puji nama Tuhan, dari kelompok-kelompok itu bisa berkembang, bisa bertumbuh, ya bisa melakukan ibadah dengan baik. Dan bahkan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekarang kita sudah memiliki namanya 6 kelompok, 6 kelompok KPI. Ya, ada KPI, saya beri nama KPI Yerusalem, saya beri nama KPI Yudea, KPI Bethlehem, KPI Kades Bernia, ya. Dan itulah, dari KPI-KPI ini bisa mendukung di dalam bergereja. Kita bisa bersama-sama, bekerja bersama-sama, melakukan pertumbuhan iman bersama-sama, sehingga keluarga yang ada di dalam gereja, ada dalam KPI ini bisa menikmati dari kehidupan bergereja. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, gereja pedesaan ini memerlukan sinergi kerjasama yang saling menopang satu dengan yang lain. Ya, tidak ada yang istilahnya satu dengan yang lain itu terlalu tinggi, mensponsori, nggak ada. Tapi kita kerjasama, saling gotong royong, saling membantu satu dengan yang lain, sehingga bisa terbentuk sosialisasi dan kerjasama yang baik. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, luar biasanya kalau kita ini senang, kita bisa bersukacita bersama-sama, dan kita tanamkan orang-orang yang bergereja itu berdisiplin diri. Yang kedua, mau dididik, Ini penting. Dan orang-orang jemaat itu harus bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan bisa berdoa. Itu sebuah keharusan. Baik itu dimulai dari sekolah minggu, remaja, pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu, belajar dalam KPI ini untuk berdoa. Jangan sampai kita ini tidak bisa berdoa, karena berdoa itu adalah kunci di dalam kita hidup. Kunci dalam hidup itu adalah berdoa. Kalau kita itu meninggalkan doa, hidup kita tidak akan sukses dan bahagia. Mungkin banyak uang, mungkin banyak harta,
tetapi tidak akan bahagia karena kita jauh dari Tuhan. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita, memberkati keluarga, memberkati jemaat, dan jemaat bisa bersekutu, jemaat bisa beribadah dengan baik, dan saling menolong dan saling membantu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itulah sekelumit dari kesaksian kita. Jadi saya berada di wilayah yang pedesaan, tetapi sekarang daerah ini sudah maju semua. Jadi mari pada siang hari ini Tuhan Yesus datang membawa keselamatan. Keselamatan yang memperbarui kita, keselamatan yang mendidik kita, keselamatan yang memberi upah kepada kita, dan keselamatan yang menegur kita. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita renungkan pada siang hari ini, biarlah perenungan ini menjadi pengetahuan. Pengetahuan menjadi sebuah kehidupan dan bisa mendisiplin, mendorong, dan melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa dan kita akan mengucap syukur kepada Tuhan pada siang hari ini. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, pada siang hari ini Tuhan memberkati kami, Tuhan mendidik kami, Tuhan memberikan pengetahuan kepada kami, sehingga kami bisa mengerti kasih karunia yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Kita harus bisa memberikan nasihat, kita harus bisa memberikan teguran kepada yang lain, dan kita bisa menjadi contoh teladan bagi orang lain, dan kita bisa meninggalkan keinginan-keinginan duniawi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, sehingga pada siang hari ini kemuliaan Allah terjadi dalam kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.